Lillahilladzi wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala zatil Muhammadiyatil fatil ahadiyah wa nuri syamsi basyira wa nazira wa da'iyan ilallah bi iznihi wa sirajan munira. Ilahi anta maksudi wa radaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Kehadapan seluruh ahli silsilah tariqah qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, khususan abina wa mursidina wa murabi ruhina Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul Al-Qadiri Naqsyabandi Al-Mutakil Kamil Mukamil Al-Muwafaq Al-Mujaddid Al-Qutbu As-Samadani Al-Mahdi radhiyallahu anhum wa qaddasallahu sirahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kami muliakan para wakil talqin Syekh Mursyid, admin host, dan juga Umi Syahid Arifin beserta seluruh ikhwan wal akhwat yang mengikuti MOS ini, yang senantiasa Allah berikan kemurahannya dan keistiqomahannya untuk kita berkhidmat kepada guru kita dimanapun kapanpun kita berada. Ikhwan wal akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah dan para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah. Guru Agung Pangersa Aba Aos dalam kitab Fadhailus Suhur menerangkan tentang bulan Muharram, mim yang terakhir tentang mahabbatullah. Bagaimana Abah menjelaskan dalam kitab tersebut, tiada cinta kepada Allah adalah dengan mengikuti akhlak, perbuatan perintah, dan sunnah-sunnah kekasih Allah. Ini menandakan bahwasannya kita mencintai Allah tidak bisa langsung ke hadapan Allah, tetapi kita harus bersama dengan orang yang sudah wusul ilallah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 11:31, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutlah aku, maka Allah akan mengasihimu. Ini menandakan kalau kita ingin dapat cinta Allah, ingin mendapatkan ridha dari Allah, ikutlah orang yang sudah mendapatkan cintanya Allah dan mendapatkan ridhonya Allah. Karena sesuai pujangga berkata, hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga, bagai langit tak berbintang, bagai gitar tak berdawai, bagai sayur tanpa garam, semua terasa hampa. Hidup laksana fata morgana yang berjalan tanpa makna. Ini menandakan manusia dapat hidup karena saling mencinta. Apalagi thariqah kita, thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah adalah bermadzhab cinta. Karena dengan cinta itu prosesnya, dia akan bisa mengenali dirinya, dia bisa mengenali makhluk-makhluk yang lain, dan bisa mengenali Tuhan. Inilah konsep cinta. Maka di tahun 200 Hijriyah, kenapa banyak imam-imam yang dipenjara oleh para penguasa pada zaman itu? Imam Asy-Syafi'i dirantai tubuhnya. Dia berjalan dari tempat yang jauh sendiri sampai ke tempat-tempat yang memang dituju untuk menyiksa dirinya. Karena berpahamnya
paham dengan cinta. Apa yang dilihatnya hanya sebatas cahaya-cahaya biasa. Sehingga sebelum beliau menyampai kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syariatnya, maka para penguasa-penguasa tidak suka kepadanya. Begitu pula imam-imam yang lain, Imam Abu Hanifah, itu pun seperti itu. Tetapi kalau kita melihat, coba Syekh Ma'ruf Qarhi, mereka berbicara dengan kebaikan dan keindahan. Bukan mereka tidak baik, tetapi mereka memompatnya dengan syariah yang mereka lihat, tidak melihat dengan namanya apapun yang ada dalam diri orang lain. Ada suatu cerita yang luar biasa. Ada seorang raja yang matanya satu hilang, buta sebelah. Maka raja itu mengadakan sayembara. Bagaimana sayembara itu? Buatlah gambar diriku sebagai raja yang besar, raja yang dikagumi oleh rakyatnya, raja yang diberikan kemudahan-kemudahan dari Allah untuk bisa mendidik dirinya dan juga bisa membawa semua rakyatnya ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berlomba-lomba orang untuk mengatakan bahwa bagaimana bentuk raja itu. Ada salah satu orang menggambar raja itu duduk di singgasana dengan matanya melotot. Akhirnya apa yang dilihat oleh raja? Menghina saya ini. Kenapa? Udah tahu mata saya buta satu. Kenapa bisa melotot seperti itu? Maka dihukumlah orang tersebut. Dan orang tua menggambarkan bagaimana gagahnya. Dia di atas kuda. Dan di atas kuda itu dia melihat ke bawah dan mata pun mendelik lagi. Maka itu pun dihukum oleh sang raja. Tapi orang-orang sufi, orang-orang arif yang betul-betul melihat keindahan, bukan dilihat daripada zahirnya saja, tapi dari batinnya pun dilihat apa yang dia gambarkan. Dia gambarkan seorang raja sedang megang panah dan matanya dipejamkan satu, dia memasang busurnya untuk memanah binatang yang ada. Kata raja tersebut, inilah keindahan. Sesungguhnya mataku satu tidak melihat, tapi diberikan keindahan, kemudahan orang tersebut untuk menggambarkan aku sebagai raja yang perkasa. Ini menandakan kepada kita bahwa cinta itu hadir di dalam diri kita. Bukan karena siapa-siapa, tapi anugerah dari Allah yang Allah berikan kepada kita. Maka cinta itu adalah anugerah Allah yang diberikan untuk sekalian hambanya. Dengan cinta seseorang bisa tegar seperti batu karang, kuat laksanya baja, kokoh seperti gunung, lembut seperti sutra, jernih seperti air, putri seperti salju. Itulah gambaran cinta. Bahwasanya dengan cinta itu orang bisa menjadi kuat. Cinta itu orang bisa menjadi orang-orang yang betul-betul mempunyai spirit yang luar biasa dan hatinya bersih. Maka cinta itu mampu merubah duka dan menjadi suka. Tangis menjadi tawa. Sedih menjadi bahagia. Susah menjadi gembira. Jauh menjadi dekat. Marah menjadi ramah. Benci menjadi kasih. Dan derita menjadi ceria. Penjara menjadi istana. Maka dimanapun seorang punya kecintaan yang luar biasa pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka diterangi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun, bagaimanapun mereka menikmati kebahagiaan yang luar biasa. Maka Rabi Al-Adawiyah mengatakan dalam syairnya, ilahilas tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Ya Allah, aku tidak pantas masuk ke surgamu, tapi aku tidak kuat untuk menerima api neraka. Maka Rabi Al-Adawiyah dikala berziarah ke makam Rasulullah SAW, apa yang diucapkan? Maaf ya Rasulullah, aku tidak bisa mencintai kamu karena aku lebih mencintai yang sudah bersamaku. Aku mencintaimu karena aku mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi cintaku semuanya aku berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mendadakan bahwa cahaya mahabbah, cahaya kecintaan yang Allah berikan kepada kita semua dapat melebur segala-galanya.
dapat membuat kita dimanapun, kapanpun, cek abah di dia kieu ayeuna. Di sini bagaimana di sini kayak gini keadaan kita. Itu menandakan guru kita di sini senang, di mana-mana pun kita akan mendapatkan kesenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alamatu hubbillah hubbu zikrillah wa alamatu bu'dillah bu'du zikrillah. Maka tanda-tanda orang-orang yang betul itu cinta kepada Allah ada sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berzikir ingat kepada Allah. Di rumah, berjalan, apapun aktivitas yang kita lakukan selalu dinisbatkan, selalu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka itu dikatakan orang-orang yang senantiasa telah kembali awabin, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mencintai sesuatu, maka ia banyak menyebutnya. Maka kita sering diperintah oleh guru kita, jangan lupa untuk berzikir kepada Allah dimanapun. Kita sudah berikan alatnya oleh guru kita di dalam tanaman yang sudah ada di dalam hati kita semua. Kita suburkan, kita hidupkan, kita sirami, kita pupuki, maka cahaya ilahiyah dalam diri kita membuat kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah ikhwan rahimakumullah. Maka Majnun atau yang dikatakan Qais, banyak yang mengatakan Majnun dari Bani Amir itu adalah orang yang betul-betul bermaksud cinta. Maka Abu Ubaidah bin Ammar mengatakan ada yang mengatakan Majnun itu bukan Qais tapi Mahdi bin Al-Mulawamah. Tapi Abu Al-Abbas Muhammad bin Yazid mengatakan Majnun adalah Qais ibnu Mu'adz. Maka orang tersebut karena kecintaan kepada seorang wanita saja sampai melupakan keadaan dirinya. Dia tinggalkan kesenangannya hanya mendapat cintanya dari Laila. Qais dan Laila ini ada cerita cinta yang luar biasa. Maka Laila ditanya oleh orang, ya Laila, cintamu tidak seberapa dengan namanya Qais. Apa yang Laila jawab? Cinta Qais itu tidak seberapa dibanding saya. Karena cinta dengan cintanya Qais kepada saya, Qais terkenal di mana-mana. Al-Majnun terkenal di mana-mana. Tetapi aku Laila mencintainya tanpa disebutkan dalam 10 hatiku, maka cintaku lebih menggelegar dibanding cintanya. Aku dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cinta itu harus tumbuh dalam diri kita. Dengan siapapun dan kapanpun. Kita bersama ikhwan. Bersama keluarga-keluarga kita yang dekat. Karena bersatu dalam kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Kita mendapatkan keberkahan ini. Kita kondisi awal apapun dan akhir apapun. Kita selalu bersamanya. Bersama oleh orang-orang yang telah bersama kepadanya. Maka Abah Aus mengatakan kepada kita, kalau pengen mendapatkan kesenangan surga awal atau di dunia ini, talqin. Untuk namanya di akhir, talqin. Ini menunjukkan di dia kieu ayana. Kapanpun, dimanapun manusia itu sedang menyampaikan khidmat ilmiah adalah hari akhir. Dan saya menyampaikan ini pun hari akhir. Saya nggak tahu lagi 1 atau 2 menit lagi. Yang mendengarkan pun begitu. 1 detik lagi, 2 detik lagi nggak tahu. Inilah hari akhir. Maka talqin itu Abah mengatakan ulang tahun ke-80. Mau surga, talqin. Mau neraka akhir, mau surga terakhir, talqin. Ini menandakan buat kita bahwa kapanpun, dimanapun ini adalah hari akhir. Maka hari akhir ini bisa hari ini talqin mendapat surga karena hari akhir. Dan namanya di akhir kita talqin, ini hari akhir pula karena kita dengan talqin maka Allah nisbatkan hati kita untuk mengenal namanya dan dapat bisa menyebut-nyebut namanya. Karena ciri cinta orang cinta kepada Allah sering menyebut-nyebut namanya. Makanya bila kita mencintai anak kita sering menyebut-nyebut anak kita, mencintai harta kita, kita menyebut-nyebut harta kita, jabatan kita menyebut jabatan kita. Maka Allah berikan kepada kita ditemui dengan guru mursyid yang kamil, mukamil, yang sempurna bisa mencemurtakan kita semua untuk dikenalkan kepada
nama yang menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya, Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur, berterima kasih, berkhidmat kepada guru kita. Maka di ulang tahun yang ke-80 tahun ini, semampu mungkin, sekuat mungkin kita cinta kepada beliau untuk memberikan kemampuan baik hartanya, tenaganya, dan usahanya untuk menyenangkan guru kita. Sebetulnya hakikatnya guru kita sedang menyenangkan kita untuk dapat bersama-sama berjalan mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan kekuatan iman dan Islam dan ihsan kita, dan Allah istiqomahkan kepada kita semua untuk selalu mencintai para aulia Allah. Wabil khusus guru kita Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masrur, dan Allah berikan kepada kita panjang umur usia dunia ini, sehat walafiat, istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita jadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, penuh keberkahan dengan ridha Allah dan bimbingan guru kita semua. Demikian, mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.